Gatot. Oh iya. Kabarnya? Gatot. Gimana Gatot? Sorry bro. Maaf. Sorry kawan. Sorry. Enggak, saya nggak memakai itu tuh apa gitu. Jadi saya tidak menggunakan. Saya juga nggak mau mendescribe gitu karena Anda bukan dokter saya, gitu ya. Anda bukan sekalian bukan counseling saya, bukan dokter saya, dan saya rasa untuk apa saya sharing hal-hal seperti itu. Inilah kumpulan berita terpanas pekan ini didominasi kabar dari penangkapan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia Gatot Brajamusti pada hari Minggu 28 Agustus 2016 di Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat. Malam itu Gatot tengah berkumpul dengan istri dan beberapa sahabatnya usai terpilih kembali menjadi Ketua Umum Parvi periode 2016-2021. Saat penggerebekan ditemukan satu kantong syabu dalam saku celana Gatot, juga beberapa barang lain yang kemudian dijadikan bukti kuat keterlibatannya dengan narkoba. Selain menangkap Gatot, Kepolisian Resort Mataram NTB juga menahan Dewi Aminah, istri Gatot, bersama 6 orang lainnya termasuk Reza Artamevia. Kami sudah menyampaikan. Saya bukan menyampaikan bukti. Ya, enggak, saya nggak tahu itu juga. Silakan keluarkan aja. Keluar ini apa isinya? Kita sama-sama saksikan. Duit Apa kita kan nggak tahu. Kita keluarin aja Pak. Pak, lihat. Pak, lihat sini. Ya. Nah. Ya. Tunggu, taruh. Ya. Nah, belum. Ini kan informasi. Sini mungkin bisa ya? Sini Mbak. Mas. Tolong. Lagi jalan Mbak Reza. Jalannya Mbak Reza. Sehat Mbak Reza. Sehat Mbak Reza. Mbak Reza. Ada yang mau dibantah mungkin. Ayo. Bang, udah diperiksa berapa? Ya, enggak salah. Setelah penangkapan Gatot Brajamusti oleh Kepolisian Polres Mataram, rumah kontrakan Gatot di kawasan Pondok Indah juga digeledah Polda Metro Jaya. Polisi mendatangi rumah yang ditinggali Gatot Brajamusti selama 4 bulan belakangan. Maka untuk tujuan pemeriksaan dan pencarian bukti baru, Gatot Brajamusti diterbangkan langsung dari Mataram menuju kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dikawal ketat puluhan polisi dan penyidik, Gatot memasuki rumahnya pada siang hari dan baru keluar setelah hari berganti gelap. Apa yang dilakukan Gatot bersama pihak berwajib di dalam rumahnya? Apa saja barang yang didapat dari penggeledahan kedua? Buka aja bang, nggak apa-apa. Kasih jalan. Ya buka aja bang. Kasih jalan. Dah ya. Bang. Dah. Udah cukup. Coba sini, Ini udah lama sekali, Pak. Mau nggak bersilakan, Pak? Iya, masalahnya tidak bisa dibuka. Iya. Sekarang menurut Bapak bagaimana cara supaya transparan masalah ini? Justru saya ingin membuka ini, Pak. Justru saya udah lama ingin membuka ini itu susah, Pak. Ini mah dan disimpannya ke sini pun oleh pembantu saya, bukan oleh saya. Ini asalnya di gudang, Pak. Ini asalnya di gudang. Tanya pembantu saya. Ya, dari manapun asalnya. Iya. Yang jelas rumah ini adalah pilih Bapak. Iya. Apapun yang ada tanggung jawab. Iya. Artinya yang di Monggo, dalam Pak. ini Monggo. kita tahu. Nah, sekarang bukanya bagaimana? Karena tidak ada kunjinya seperti apa? Bagaimana? Asal tidak rusak. Saya tidak rusak, Pak. Monggo, Pak. Ya, menurut kan Bapak yang punya. Iya. Supaya tidak rusak, bagaimana? Yang itu. Ya saya nggak tahu.
Pemeriksaan terus berlanjut. Hari kedua di Jakarta, tepatnya pada hari Jumat 2 September 2016, Gatot Brajamusti kembali dibawa ke rumahnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Tak cukup hanya memeriksa kediaman Gatot yang baru ditempati 4 bulan lalu, polisi dan penyidik juga menggeledah rumah kontrakan lama masih di seputar kawasan Pondok Indah yang sebelumnya ditempati Gatot. Panjangnya proses pemeriksaan oleh pihak berwajib membuat Gatot terlihat lelah, namun ia sempat menjawab pertanyaan media soal jalannya pemeriksaan yang tengah dihadapinya. Tenang, bro. Gimana kabarnya Gatot? Gatot. Oh iya. Gatot. Gimana Gatot? Sorry bro. Maaf. Sorry kawan. Sorry. Silent dulu. Oke. Gatot, gimana kabarnya Gatot? Mas, kasih jalan. Kita nggak bisa jalan ini. Gatot, kita nggak bisa jalan ini. Sambil jalan Pak. Kita nggak bisa jalan ini. Pak Gatot, yang satu lagi diperiksa Pak. Kasih kesempatan buat bekerja, tolong. Nggak bisa masuk ini. Ayo. Kasih jalan. Masuk. Tolong. Gatot, isi berangkasnya apa saja Gatot? Masuk. Dah. Kasih jalan ya Mas? Jalan. Pak, gimana pemeriksaan di dalam Pak? Sambil jalan Pak. Sambil jalan. Pak, gimana pemeriksaan di dalam? Sambil jalan aja. Nggak ada apa-apa. Terus jalan. Gimana areanya? Di sini apa? Mas, statement kita gimana pemeriksaannya, A? Pemeriksanya alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Nggak ada apa-apa. Tidak ditemukan apa-apa ya? Tidak ada. Hasil dari ini gimana ya? Tolong. Sorry. Kasih jalan. Berangkas gimana? Berangkat di sini apa? Hasil dari ini gimana? Iya. Makasih. Ketika Gatot Brajamusti menjalani serangkaian pemeriksaan secara maraton, penyanyi Reza Artamevia juga sempat melewati beberapa tahap pemeriksaan, termasuk dipindahkannya ia ke Bali untuk melakukan tes ulang. Dari hasil pemeriksaan kedua di Bali, Reza dinyatakan negatif syabu dan semua jenis obat terlarang, namun ia harus tetap menjalani proses rehabilitasi di BNN Mataram. Dan siang kemarin, di tengah jeda proses rehabilitasi, mantan istri almarhum Adjie Massaid itu diperbolehkan pulang ke rumahnya di Jakarta. Di kediaman orang tuanya, sudah berkumpul keluarga juga anak-anak Reza yang menyambutnya dengan rangkulan penuh bahagia. Reza pun menyampaikan klarifikasinya soal kabar penangkapan Gatot Brajamusti yang melibatkan dirinya termasuk membantah perihal Asmat. Reza. Sehat Pak Reza. Gimana kabar? Gimana Pak? Kasih komentar sedikit Pak. Sehat. Mbak Reza. Sekarang dipindah sini untuk menjalani rehab. Nggak tahu ya, pokoknya saya baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Udah ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Pak. Alhamdulillah wa syukur bi ni'matillah. Saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan ketergantungan apapun gitu. Jadi ya saya anggap semua ini adalah catatan perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui gitu, dan saya juga tidak sesali karena semua pasti ada hikmahnya gitu. Dan alhamdulillah wa syukur bi ni'matillah, kemarin hasil tes urinnya ya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya, yang ya insya Allah bisa menggambarkan lah situasinya. Jadinya seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya. Pada malam hari itu saya tidak berada di kamar. Jadi saya tuh justru baru mau ke kamar, itu baru mau ngetok. Saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA kan, jadi kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau gitu. Justru baru saja saya mencet bel, dibuka pintu sama salah satu saudara yang di dalam.
Begitu dibuka, ya saya baru mau masuk, tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang. Ada petugas gitu loh. Jadi iya, jadi begitu cepat semuanya. Jadi sepertinya kayak apa jangan-jangan emang nunggu saya harus ada dulu. Jadi seperti itu gitu. Nggak, saya nggak memakai itu tuh apa gitu. Jadi saya tidak menggunakan. Saya juga nggak mau mendescribe gitu karena Anda bukan dokter saya, gitu ya. Anda bukan sekalian bukan counseling saya, bukan dokter saya, dan saya rasa untuk apa saya sharing hal-hal seperti itu, gitu, oke? Ajaran yang diajarkan baik kepada saya. Udah itu baik dan saya merasa nyaman, tidak ada dan ya kira-kira gitu, semua memberikan kebaikan. Saya bisa nyaman, saya bisa bahagia, saya bisa mendukung saya untuk terus berkarya, untuk terus berkarir, mensupport saya moral maupun material kepada saya. Ya udah, langkah ke depan saya ya balik nyanyi aja. Saya kan job nyanyi juga udah nunggu gitu. Sosok Gatot Brajamusti bukan saja dikenal karena kepemimpinannya selama 2 periode di Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Ia juga diketahui dekat dengan beberapa selebritis, bahkan disebut-sebut sebagai seorang guru spiritual. Selain Reza Artamevia dan Elma Theana, Renzy Milano juga dikabarkan sempat berguru di Padepokan AA Gatot. Namun berbeda dari sang adik, Elma Theana yang bergabung di Padepokan selama 9 tahun, Renzy mengaku hanya mendatangi Padepokan hanya dalam hitungan jari. Seperti apa pengalamannya selama bergabung di sana? Bagaimana pula kesaksian Renzy soal kabar bahwa antara Reza Artamevia dan sang guru pernah terjadi pernikahan siri? Tapi di saat waktu saya masih bergabung dengan dia, itu tidak ada kayak spiritual, tidak ada pengajian, tidak ada salat bersama, tidak ada ulama-ulama yang datang seperti yang ada di dokumentasi yang dulu-dulu gitu. Kalau menurut saya sendiri tidak mengalami hal seperti itu. Kalau memang dia dari dulu memang guru spiritual, kenapa saya tidak diajarkan seperti yang diajarkan pada yang lain? Kenapa di saat ada Reza, ada adik saya, dan para infotainment mengejar Reza, baru adalah hal-hal seperti itu gitu loh. Saya cuma ketawa aja melihat ada pengajian, ada apa ya. Kalau memang benar-benar pengajian benar-benar dijalankan dengan baik kan kita senang. Berarti kan adik saya dan Reza itu tidak ada salah jalannya gitu kan. Siapa sih orang tua yang nggak suka anaknya mempelajari agama lebih baik? AA Gatot memperkenalkan pada saya, pada ibu saya, pada semua orang-orang yang datang ke sana bahwa itu adalah asmat. Saya bingung asmat itu apaan? Asmat itu makanan jin. Dia bilang gitu. Tapi teman saya ini nyeletuk yang pernah diajak ke situ. Apaan asmat? Apaan nih makanan jin? Jangan-jangan asap nikmat, maksudnya begitu. Oh, saya langsung ya nggak ngerti. Saya kan nggak tahu sabu rasanya kayak gimana gitu. Karena memang saya tidak ada keinginan untuk mencoba asmat itu. Pernah ada yang membuat saya sakit hati ya di saat dia mau menghirupkan makanan jin itu ke mulut saya. Itu yang saya langsung gak respect sama dia, dan mulai saat itu saya tidak pernah lagi mau menginjak Padepokan. Beberapa orang yang bilang seperti itu, tapi kan saya orangnya tidak mau mengiyakan karena saya bukan tipe orang yang melihat dari mata kepala sendiri. Jadi memang ya orang-orang yang pernah ada di situ juga mengatakan bahwa sudah menikah siri, tapi kan saya kan tidak melihat. Kalau hanya kata orang, saya buat apa saya ngomongkan gitu.